Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jericho Ebenezer Saragi dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian dengan NIM J1A119050. Saya di sini akan mencoba menerangkan materi enzim dari mata kuliah Biokimia Pangan. Enzim merupakan zat yang paling menarik dan penting di alam. Pertama, sangat penting untuk menyadari bahwa enzim bukanlah benda hidup. Mereka benda mati, sama seperti mineral, tapi juga tidak seperti mineral. Mereka dibuat oleh sel hidup. Enzim adalah benda tak hidup yang diproduksi oleh sel hidup. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein, berfungsi sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Hampir semua enzim merupakan protein. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda, disebut produk. Jenis produk yang akan dihasilkan bergantung pada suatu kondisi atau zat yang disebut promoter. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu area lintasan metabolisme yang ditentukan oleh hormon sebagai promoter. Katalis adalah zat yang menyebabkan reaksi kimiawi dapat berlangsung, dan dalam sel mungkin berlangsung ratusan reaksi yang masing-masing memerlukan enzim tertentu. Enzim mengkatalisis suatu sintesis, yaitu pembentukan senyawa kompleks dari molekul sederhana, atau mengkatalisis degradasi, yaitu molekul kompleks dirombak menjadi unit yang sederhana dengan cara hidrolisis. Struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk tiga dimensi yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur tiga dimensi yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus protestik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti K, Zn, Fe, Co, dan lain-lain. Sebaliknya, koenzim adalah zat organik non-protein seperti koenzim A, NADP, NAD, dan lain-lain. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor dan atau koenzim. Ciri-ciri enzim. 1. Merupakan sebuah protein. Jadi sifat enzim sama dengan protein, yaitu dapat mengumpal dalam suatu suhu tinggi dan terpengaruh oleh temperatur. 2. Enzim bekerja secara khusus. Artinya, hanya untuk bekerja dalam suatu reaksi saja, tidak dapat digunakan dalam beberapa reaksi. 3. Dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali dikarenakan enzim tidak berubah pada saat terjadi reaksi. 4. Rusak oleh panas. Enzim tidak tahan pada suhu tinggi. Kebanyakan enzim hanya bertahan pada suhu 50 derajat Celcius. Rusaknya enzim oleh panas disebut dengan denaturasi. 5. Dapat bekerja bolak-balik. Artinya, suatu enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa yang lain karena enzim tidak terpengaruh. Cara kerja enzim. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci atau lock and key, serta kecocokan induksi atau induced feed. Menurut teori gembok dan anak kunci, enzim memiliki sifat aktif yang kosong.
Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah temperatur, perubahan pH, konsentrasi enzim dan substrat, dan inhibitor enzim. Enzim merupakan biokatalisator, artinya dapat mempercepat reaksi biologi tanpa mengalami perubahan pada struktur kimia. Enzim terdiri dari protein atau apoenzim dan bagian yang bukan protein atau gugus protestik. Keduanya merupakan satu kesatuan yang disebut oleh haloenzim. Ada juga enzim yang kedua bagian tersebut tidak bersatu disebut koenzim. Enzim bekerja spesifik, artinya enzim mempunyai fungsi khusus. Untuk perubahan zat tertentu diperlukan pula enzim tertentu. Cara kerja enzim ada dua macam, yakni kunci gembok atau enzim sebagai gembok, substrat sebagai kunci, dan induksi pas atau sisi aktif enzim, enzim fleksibel. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yakni 1. Temperatur. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat. 2. Perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino, kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substrat. Nah, pH optimum yang diperlukan oleh enzim berbeda-beda, tergantung pada jenis enzimnya. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim reaksi, akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. 4. Inhibitor enzim. Menghambat kerja enzim, sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga kompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi ini, saya minta maaf. Selamat pagi teman-teman semua.